Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa terhubung dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur, tepatnya di Martapura. Dan sekarang kita bersama Roja Darussalam Palembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada umur kita, dan juga menjadikan kita sebagai orang yang bisa beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik, dan kita impikan itu menjadi akhir dari hidup kita, hidup yang baik, dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang dasar keislaman, dasar-dasar keislaman untuk pemula dan mu'allaf. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kita sehingga kita bisa terus mengkaji materi ini biidznillah ta'ala. Dan pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang 3 macam tauhid. Ya, 3 macam tauhid. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah itu adalah tauhid af'alullah, af'alur rabb, tauhid tentang perbuatan-perbuatan Rabb, atau apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, dan ini sudah kita bahas. Kemudian tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah atau disebut dengan tauhid al-ibadah. Ya, ini yang akan kita bahas insyaallah pada hari ini. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid tentang nama-nama, al-asma itu artinya nama-nama, wa sifat artinya dan sifat-sifat. Pada pertemuan lalu secara ringkas kita sudah bahas tentang tauhid rububiyah. Bahwasanya kita lihat bahwa tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Allah itu satu-satunya yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberi rezeki dan mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, kemudian menghidupkan dan mematikan, kemudian menghidupkan, memberi rezeki, dan yang kelima adalah Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan yang Allah inginkan terjadi pada makhluk-makhluknya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baiklah pada hari ini kita bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah itu disebut juga dengan tauhid al-ibadah. Tauhid al-ibadah. Dan tauhid al-ibadah ini atau tauhid al-uluhiyah ini disebut juga tauhid af'alul ibad. Tauhid af'alil ibad, yaitu tauhid perbuatan hamba. Maksudnya mereka harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena pekerjaan manusia sesungguhnya ketika dia di jin dan manusia ketika dia hidup di dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba, apa yang harus dia lakukan ketika dia di dunia, yaitu dia harus beribadah, dan beribadah tersebut hanya menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selain Allah bersama Allah. Ya, tidak menyembah kepada selain Allah bersama menyembah kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan kesyirikan. Kalau misalkan menyembah Allah dan menyembah dengan selain Allah, maka itu telah terjatuh pada kesyirikan. Saya ingin bertanya kepada saudara pendengar sekali di channel atau di streaming, ya, apakah orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah orang-orang musyrik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawabannya adalah ya, mereka menyembah kepada Allah. Tetapi selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah patung, ada yang menyembah Lat, ada Uzza, ada yang Manat, dan ada patung-patung yang mereka buat sendiri kemudian mereka sembah. Oleh karena itu ya ikhwan, mereka juga menyembah Allah, tetapi di samping menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah kepada selain Allah. Inilah yang dinamakan dengan kesyirikan. Kalau mereka menyembah hanya kepada selain Allah, ini namanya kekafiran. Ini namanya kekafiran. Adanya penyembahan bersama Allah, inilah menjadikan dia itu seorang musyrik. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh yang namanya ibadah itu harus diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Dan ibadah itu tidak hanya sujud, salat, ruku', ya, tidak, tetapi seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak, yang dilakukan anggota tubuh atau diucapkan oleh lisan atau dilakukan di dalam hati kita, maka dia bisa menjadi perbuatan ibadah. Oleh karena itu ya ikhwan, salah apabila seseorang menganggap bahwa ya ibadah itu hanya terbatas pada memandang bahwa ibadah itu terbatas pada sholat, puasa, zakat, haji. Ya, hanya seperti itu, tidak. Tetapi dia lebih luas. Apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ibadah. Contohnya, seorang laki-laki memberi nafkah istrinya. Memberi nafkah istrinya, dia meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi ibadah. Bahkan tersenyumnya seseorang ke wajah saudaranya yang lain, ya, kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumnya kamu kepada di wajah, di hadapan saudaramu, ya, saudara seagama, ya, itu adalah sedekah. Berarti tersenyum saja itu termasuk, itu bisa menjadi amal ibadah. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebisa mungkin kita mencari apa saja dan mempelajari apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah contohnya berdoa. Berdoa itu hanya boleh dilakukan kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada selainnya. Kemudian begitu pula menyembah hanya kepada Allah Subhanahu, menyembelih itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperuntukkan untuk selain Allah. Begitu pula misalkan bernazar kalau saya lulus ujian maka saya akan misalkan memberi makan 100 orang miskin karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini namanya nazar, harus dipenuhi jika ternyata lulus ujian.
Begitu pula al-khauf, ibadah-ibadah di dalam hati. Contohnya al-khauf, rasa takut, al-khasyah, rasa takut terhadap sesuatu yang diketahui bahwa dia sangat menakutkan atau memiliki kekuasaan. Begitu pula ar-raja, roja yaitu apa? Sangat berharap, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalkan seorang ketika dia dalam kesulitan, dalam masa genting di atas kapal, dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sedang, ya, begitu pula istighatsah. Al-istighatsah yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat genting. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat genting. Contohnya ketika seseorang berada di atas pesawat, dia meminta kepada Allah agar diselamatkan dari mara bahaya dan dari diwafatkan oleh Allah dari kegoncangan di dalam pesawat sehingga dia jatuh dari pesawat dan meledak seperti itu, hancur pesawatnya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan genting. Ini namanya al-istighatsah. Maka itu juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, yaitu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk, ya, bentuk ibadah. Saudara-saudara sekalian, ya, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah yang lain adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Tidak boleh memberikan rasa cinta, ya, kepada makhluk melebihi atau sama dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Harus mencintai Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu. Tidak boleh kita mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sama seperti mencintai Allah. Oleh karena itu, ya ikhwan, ini perlu kita perhatikan. Barang siapa yang menyamakan atau melakukan hal-hal yang disebutkan tersebut dari bagian ibadah, selain dia menyembah Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah, maka sungguhnya dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan pembahasan tentang tauhid al-uluhiyah ini berkaitan dengan ibadah, ya. Tauhid al-uluhiyah berkaitan dengan ibadah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus berpegang teguh ayyuhal ikhwan dengan al-urwah al-wuthqa. Al-urwah al-wuthqa itu adalah ikatan yang sangat kuat. Dan kita harus menyembah kepada Allah dan harus mengingkari seluruh sembahan-sembahan selain Allah. Kita harus ingkari hal tersebut. Dan kita berani mengatakan, ya, kita tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar terhadap taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan ikatan yang sangat kuat. Maksudnya adalah la ilaha illallah. Ikatan tersebut adalah la ilaha illallah. Ketika orang mengatakan la ilaha illallah, dia harus menyembah hanya kepada Allah dan mengingkari atau berlepas diri dari segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Man qala la ilaha illallah, barang siapa berkata la ilaha illallah dan dia ingkar bima yu'badu min dunillah, terhadap apa yang disembah selain Allah, maka haramlah maluhu, hartanya dan juga darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, jadi orang yang beriman, orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala harus, ya, mengingkari kesyirikan, harus berlepas diri dari kesyirikan. Begitu pula pelaku-pelaku kesyirikan, dia berlepas diri, tidak ikut-ikutan dengan acara-acara yang mereka lakukan, ya, yang di dalamnya ada kesyirikan. Maka itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Dan kita katakan, ya, apakah ada dalil bahwa kita harus juga berlepas diri dari orang-orang yang menyembah
kepada selain Allah? Maka jawabannya iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, "Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian suri teladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan juga dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkar kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, dan telah tampak antara kami dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan juga kebencian, abadah, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah semata. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya kita perlu ingat hal ini, bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu tidak akan ridho dengan agama Islam. Mereka akan menyerang Islam dan kaum muslimin. Ya, apabila mereka menampakkan wajah yang senang kepada orang Islam, tapi sebenarnya jika dia taat kepada agama mereka, maka mereka akan benci dengan orang Islam dan juga dengan agama dan juga dengan agama Islam. Lan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha ya kepadamu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai kamu mengikuti millatahum, agama mereka. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mereka sebenarnya berlepas diri dari kita. Ya, mengapa kita ya harus bercampur baur dengan mereka dan mengikut-ikut dalam acara-acara mereka, perayaan-perayaan mereka? Maka tidak perlu. Berbeda kalau misalkan ya kita katakan di dalam kita sekarang, negara kita sekarang atau di dunia, maka di sana ada perdamaian, ada kesepakatan kerjasama, dan kita sepakat untuk bisa saling toleransi. Ya, kita berbeda, tetapi kita biarkan masing-masing beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Tidak perlu kita ikut kepada yang berbeda dengan kita, ya, untuk mencari hati, tidak perlu. Kita nama toleransi, ya, lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku, bagiku agamaku. Jadi apa? Ketika kita hidup di negara yang seperti ini, adanya toleransi, adanya perdamaian, dan adanya kerjasama, maka tidak boleh kita memaksakan agama Islam kepada orang-orang kafir. Yang kedua, tidak perlu kita ya ganggu ibadah-ibadah mereka, sebagaimana mereka juga tidak perlu mengganggu ibadahnya kaum muslimin. Tetapi bukan berarti toleransi itu harus ikut-ikutan kepada perayaan-perayaan mereka. Ya, perayaan-perayaan orang kafir. Kaum muslimin punya prinsip berlepas diri dari orang-orang kafir dan juga pelaku kafir. Adapun masalah urusan-urusan dunia, ya, masalah bisnis, masalah perniagaan, masalah jual beli jasa, masalah ya bekerja, misalkan menjual jasa dengan orang kafir, maka hal tersebut tidak menjadi masalah dan itu adalah pekerjaan yang halal. Tetapi kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan sikap ya beragama, maka jangan pernah ya mengikuti. Toleransi itu adalah ya saling menghargai perbedaan dan tetap menjaga perdamaian sesuai dengan perbedaan masing-masing dan tidak ada yang mengganggu antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi." Dan ingatlah ketika Ibrahim ya berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, "Innani bara'um mimma ta'budun." Sesungguhnya saya berlepas diri ya dari apa yang kalian sembah illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdini. Sesungguhnya dia akan memberikanku petunjuk. Ya, maksudnya Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, dan kalimat itu ya terus-menerus tersisa setelah beliau meninggal, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali.
Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, inilah konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah, yaitu menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, dan berlepas diri dari apa-apa yang disembah selain Allah, begitu pula berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini saya berikan misal dari kesyirikan ya, pada pertemuan ini nanti kiaskan saja dengan permasalahan-permasalahan yang lain ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama masalah menyembelih kepada selain Allah. Masalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dan fasalli li rabbika, dan salatlah untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Ya, lakukanlah penyembelihan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb alamin. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, mudah-mudahan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan ternyata kita dapatkan ayyuhal ikhwan, sebagian orang-orang yang ya, katakanlah terpengaruh dengan budaya ya, melakukan penyembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih contohnya ketika ingin bangun rumah, maka menyembelih di sana hewan, misalkan kambing. Ketika ingin membuka ladang yang sangat besar, maka diminta untuk menyembelih seekor sapi. Saya pernah ada seorang perusahaan besar ya dalam perminyakan, bertanya pegawainya kepada saya, "Ini Ustadz, kami di daerah, kalau kami buka lahan," katanya, "kalau kami buka lahan untuk bangun rig atau sejenisnya alat-alat, maka di sana penduduk desa sana minta ada sedekah dengan menyembelih seekor sapi. Kemudian dibagikan ke masyarakat untuk dimakan bersama. Kemudian kepalanya itu ya setelah disembelih ditanam di lokasi kami ingin dilakukan eksploitasi buminya." Jadi di sini kita katakan subhanallah, itu kesyirikan. Itu bentuk kesyirikan, yaitu menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Penyembelihan itu haram, ya sembelihannya juga, hewan yang disembelih itu juga haram dimakan. Kenapa? Karena itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka mengucapkan bismillahi wallahu akbar, itu tidak berarti. Kenapa? Itu hanya diucapkan, tetapi hati mereka sebenarnya adalah untuk memberikan sembahan atau sembelihan kepada penghuni kebun atau penghuni lahan yang ditanam kepala sapi tersebut. Termasuk di dalamnya ayyuhal ikhwan apa yang dilakukan orang-orang, ada yang namanya sedekah laut, ya, sedekah bumi, sedekah sungai, sedekah gunung, dan sedekah-sedekah yang lainnya yang sebenarnya itu adalah sesajen-sesajen, ya, dalam bahasa orang non-Islam itu namanya sesajen-sesajen, dan kemudian dicampur dengan bacaan Al-Quran, dicampur dengan zikir-zikir, dicampur dengan selawat, dicampur dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan di sana disembelih hewan misalkan, atau ya diadakan penyembelihan hewan, maka kita katakan ini termasuk perbuatan syirik, na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula ayyuhal ikhwan, penyembelihan yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyembelihan yang dilakukan orang-orang yang ingin mendapatkan kekuatan dari bela diri. Ya, kita dapatkan sebagian orang yang ikut bela diri jika ingin mendapatkan tenaga dalam, ya, atau kekuatan tenaga dalam, entah namanya ki atau chi atau apa, maka kita katakan dia harus menyembelih sesuai tingkatannya.
Katanya kalau misalkan mau ya tingkatan pertama maka menyembelih ayam, tingkatan kedua menyembelih kambing, tingkatan ketiga menyembelih sapi, tingkatan keempat menyembelih kerbau. Auzubillahi min dzalik, dari apa yang dilakukan tersebut itu adalah sembelihan-sembelihan bukan karena Allah Subhanahu wa taala meskipun dia menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua dari perbuatan syirik yaitu berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan subhanallah berharap dan takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia juga takut kepada Allah, dia juga berharap kepada Allah. Tapi di suatu saat tertentu dia itu ya menyebut nama Rabb, menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya pernah dapatkan ada orang mengatakan bercerita, kalau kami Ustadz ya itu kalau mobil mogok misalkan di jalan atau takut ada bajing loncat atau bahasa Indonesia penyamun atau perampok di jalan, maka sebut saja nama Puyang. Sebut saja nama Puyang. Wahai Puyang fulan, wahai Puyang ini, wahai Puyang itu, tolonglah saya dari mara bahaya ini. Atau misalkan sedang dalam kesulitan, ya maka atau misalkan ingin berharap, wahai Puyang, menyebut nama Puyang di dalam doa dan harapannya. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ini termasuk apa? Perbuatan syirik, ya berdoa kepada selain Allah. Begitu pula yang dilakukan oleh sebagian orang yang berziarah kubur, yang tadinya sebenarnya ziarah itu hanyalah berziarah, ya mendoakan orang-orang yang ada di kuburan tersebut agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan membesarkan pahalanya, membalas pahalanya dengan sebaik-baik balasan. Ya, tetapi di sini orang yang berziarah kubur begitu pula mengingat kematian. Tetapi kita dapatkan banyak sekali orang yang berziarah kubur, mereka meminta-minta kepada kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka meminta-minta kepada kuburan dengan nyata, menyampaikan hajat-hajat permintaan mereka di kuburan. Maka tidak ada bedanya ya ikhwan ini dengan yang kesyirikan yang terjadi pertama kali di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka berdoa kepada ya orang-orang yang soleh yang telah meninggal, yang tadinya tempat duduk mereka itu dipasang ya patung atau sejenis batu, kemudian beralih kepada anak keturunan berikutnya ya, sehingga lama-kelamaan patung tersebut disembah oleh mereka karena melihat nenek moyangnya mengagungkannya atau mengikramnya, memuliakannya, sehingga berujung kepada mereka berdoa kepada patung-patung tersebut yang tadinya patung-patung tersebut adalah simbol dari orang-orang yang soleh. Dan kita dapatkan subhanallah banyak sekali kaum muslimin yang masih terjebak di dalam kesyirikan seperti ini, yaitu berdoa kepada penghuni kubur, siapapun dia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita berdoa meminta kepada beliau, tidak boleh kita berdoa meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan orang-orang soleh biasa, atau misalkan ada pembesar-pembesar agama yang meninggal, atau pimpinan-pimpinan aliran ya, maka kita katakan ya sadarlah ini adalah termasuk perbuatan syirik. Meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak diperbolehkan, apalagi kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Selanjutnya masalah doa ini juga ini kita patut berhati-hati ya, patut berhati-hati. Begitu pula banyak juga yang pergi ke dukun untuk meminta apa? Untuk minta kepada dukun diberi itu agar diturunkan hujan. Ya subhanallah, dalam event-event yang besar subhanallah. Bahkan di berbagai macam daerah di Indonesia masih banyak yang ketika ada event besar, acara besar ya, mereka menggunakan pawang hujan. Begitu pula subhanallah di gedung-gedung pelantikan misalkan di sana dipasang dukun-dukun ya, dipasang jin-jin untuk menjaga di sana. Subhanallah, kita katakan
ya kita katakan apa? Ini adalah perbuatan syirik. Ini adalah perbuatan syirik, jangan dilakukan. Pernah kejadian ya, banyak kalau kita biasa di stadion besar, stadion bola gitu, ketika ada acara pertandingan atau apa gitu, acara besar, di luar stadion itu rata-rata ada ini, kita lihat ada kemenyan dan sebagainya, beberapa orang dukun untuk mengatur hujan agar jangan turun hujan. Dan Masya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun, dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan pada malam hari itu justru turun hujan yang sangat lebat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menunjukkan bahwa para dukun tersebut bukanlah orang yang bisa mengatur hujan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan tipu daya mereka membodohi manusia. Na'udzubillahi min dzalika. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Fatir ayat 12 sampai ayat 13 dan 14. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walladzina tad'una min dunih, dan orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, ya mereka tidak memiliki bungkus kulit kurma. Nah, kulit dari kurma, kulitnya kurma yang tipis itu tidak ada. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengarnya, maka mereka tidak akan menjawab panggilan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat mereka itu mengingkari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang memberikan kabar kepadamu seperti kabarnya orang yang berpengalaman atau berilmu. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin ayyuhal ikhwan untuk bisa terus beramal saleh dan beramal tanpa menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Dan kita patut berhati-hati. Ya, kita patut berhati-hati dengan berbagai macam kesyirikan. Ya, kita patut berhati-hati dalam berbagai macam kesyirikan. Dan kesyirikan, ya tidaklah kita lihat berbagai macam acara kecuali di sana sangat penting tauhid di dalamnya. Kalau tidak ya akan terjadi banyak kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalika. Dan kita lihat ayyuhal ikhwan, kalau kita lihat inti dari seluruh ibadah tersebut yang di dalam hati kembali kepada tiga hal. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah al-khasyah atau al-khawf, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan roja, yaitu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini, ketiga hal ini, ya, atau yang disebut dengan rukun ibadah, maka harus kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan bagi yang memiliki pertanyaan ayyuhal ikhwan bisa bertanya di nomor 0857 882 44622. Sekali lagi 0857 882 44622. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tauhid al-asma wa sifat, tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat. Dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati diri Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Ya, dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita tidak boleh mereka-reka
sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus mensifati Allah Subhanahu wa taala dan juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah atau Al-Hadis, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan akal kepala kita. Karena sifatnya lah tauqifi. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu harus berdalil. Dan kita memiliki kaidah di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-itsbat. Kita menetapkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita nafikan atau kita tiadakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan untuk diri Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat zalim, az-zulm. Ya, inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama. Sesungguhnya saya mengharamkan kezaliman pada diriku dan saya jadikan dia haram untuk kalian. Fala tazalamu, janganlah kalian saling berbuat zalim. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tetapkan dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkannya dalam hadis beliau, maka kita juga sifatnya adalah diam. Ya, sifatnya adalah diam. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menetapkannya tanpa tahrif. Tanpa tahrif, yaitu mengubah-ubahnya, dan juga tanpa ta'wil, tanpa menafsirkannya ke makna yang lain. Begitu pula tanpa takyif, yaitu menggambarkan bentuknya, dan juga tanpa tamthil, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir," dan tidak ada yang semisal dengannya. Ya, wa huwas samiul basir, dan dialah yang Maha Sami', yang Maha mendengar lagi Basir dan Maha melihat. Jadi kita meyakini bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluknya. Jadi kalaupun disebutkan satu sifat yang sifat tersebut juga dimiliki oleh makhluk, maka kita yakini bahwa itu hanya kesamaan nama, kesamaan sifat, tetapi apa? Hakikatnya itu pasti berbeda. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, seperti rajulun qawi, seorang yang kuat, dan Allah al-qawi, Allah yang maha kuat. Maka di sini ada kesamaan sifat kuat. Allah kuat, kemudian laki-laki tersebut juga kuat. Apakah harus sama kuat laki-laki tersebut dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak akan sama. Tidak akan sama. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Gitu pula Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, dan tidak ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak indah. Semuanya indah. Maka kita harus beriman kepadanya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat yang ke-8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, dan dia memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang baik. Itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang menghafalnya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang sesat, yang menyimpang dari
jalan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan nama-nama Allah di dalam Al-Qur'an. Begitu pula menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian apa ya ikhwan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam dalil Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tapi perlu kita pahami ya ikhwan, ya ketika di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga harus yakin bahwa hadis yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah didasarkan dari hadis yang sahih, hadis yang benar datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan rahmat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan bisa menyampaikan kepada nomor 0857 882 44622. Begitu pula saudara pendengar di Kunci Kebaikan TV, silakan kalau misalkan ada soal yang masuk bisa disampaikan ke grup. Kita mengimani sebagaimana dia datang. Tidak perlu kita takwilkan, tidak perlu kita palingkan maknanya. Ya, tidak perlu kita apa? Tidak perlu kita palingkan maknanya. Tidak perlu kita palingkan maknanya. Jadi kita misalkan merubah, seperti orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Ya, Allah disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dan di sini kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Tetapi bagaimana tangan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita katakan Allahu a'lam bishawab. Kita tidak mengetahuinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki mata. Allah Subhanahu wa taala memiliki kaki. Allah Subhanahu wa taala memiliki yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti wajah. Ya, maka kita imani hal tersebut tanpa harus apa? Tanpa menyamakan Allah dengan makhluknya. Begitu pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lain yang kita dapatkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus imani tanpa kita serupakan Allah dengan makhluknya, dan tidak perlu kita mentahrif dan juga mentaktil atau mentiadakan sifat, ya, atau mengadakan pengubahan. Maka itu bukanlah jalannya ahli sunnah wal jamaah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, kemudian saya ingatkan, ada ada sekelompok kaum muslimin yang mereka itu membagi tauhid menjadi 4. Bagi tauhid menjadi 4, yaitu yang keempat adalah tauhid al-mulkiyah. Tauhid al-mulkiyah atau tauhid al-mulkiyah. Tauhid al-mulkiyah ini atau al-hukmiyah yang berkaitan mereka fokuskan kepada berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan sebenarnya pembahasan tentang tauhid al-mulkiyah atau al-hukmiyah itu telah dibahas, ya, masuk ke dalam pembahasan tentang tauhid ar-rububiyah dan juga tauhid al-asma wa sifat, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya mengatur hukum, dan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hukum seluruhnya dan tidak boleh berhukum kepada selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dibahas dan tidak perlu kita membagi menjadi tauhid yang keempat, karena ternyata dalam kenyataannya ketika dibagi menjadi 4, ya, yang keempat ini, maka di sana fokus mereka adalah mengkafirkan orang-orang Islam. Mudah sekali mengkafirkan orang-orang Islam, dan inilah jalan yang mereka lakukan untuk untuk mengkafirkan kaum muslimin dan mengadakan pemberontakan, sehingga ya ikhwan auzubillah, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita berupa pengeboman, ya, dengan atas nama jihad, yaitu mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian dari jihad karena melaksanakan tauhid yang benar. Nauzubillahi min dzalik. Inilah syubhat yang sangat besar ya ikhwan, dan kita harus berhati-hati
di dalamnya. Allah alam bisawab. Ya, saya rasa cukup. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya rasa cukup. Barakallahu fikum jami'an. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan TV ya, yang menghubungkan dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Hadits Kutimur Martapura, dan juga kru atau tim media di Roja Darussalam Palembang. Barakallahu fikum jami'an. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.